Kalian pernah nggak sih nyadar kalau mobil kalian itu rusaknya selalu di tanggal tua? Kayak seakan-akan mobil itu tahu isi dompet kita. Begitu tanggal muda, semuanya aman. Tapi begitu masuk tanggal tua, breng, muncul tuh semuanya. Ini bunyi lah, itu bunyi, sini ada getaran, bau mulai muncul. Tenang. Mobil itu bukan dukun. Aku bakal jelasin pakai cara super gampang, anti ribet, dan yang pasti tidak bakal kejadian terus-menerus. Sebenarnya bukan mobilnya yang tahu tanggal, tapi kita ini yang lebih sensitif saat duit kita lagi tipis. Pas gajian, suara tek-tek itu dibilang biasa kan? Tapi begitu udah masuk tanggal tua, suara tek sedikit aja yang sampai membuat kita tuh mikir seolah-olah suara tersebut itu seperti sirine ambulan yang lewat. Dan itu pun nggak bisa dibiarkan. Kita mau tidak mau kita harus menggantinya, betul kan? Jadi rasanya kayak mobil itu ikut ngeledekin kita. Sebenarnya kerusakan mobil itu jarang banget munculnya itu secara tiba-tiba. Mobil itu selalu dengan yang namanya akumulasi. Jadi pasti ada sebab dan akibat. Penyebabnya kenapa mobil itu bisa rusak dan akibatnya ketika mobil itu dibiarkan terus-menerus. Jadi kerusakan yang satu ini sudah rusak dan di tahap-tahap berikutnya mobil itu akan berkelanjutan, rusaknya akan semakin tambah, semakin bisa memperparah mobil, memperparah keadaan mobil. Semua itu lebih tepatnya menumpuk ya, mulai dari suara kecil, getaran halus, AC mulai bau, dan sebagainya macamnya. Tapi kita ini seringkali cuek. Kita ini seringkali mengabaikan seluruh peringatan yang sudah diberikan sama mobil kita. Dan momen rusaknya kebetulan pas tanggal tua. Ya, ini nggak salah. Pas tanggal tua, seperti contoh, ban yang sudah mulai botak ya, tetapi masih ada threadnya. Ban yang masih ada threadnya, kita bakal ngerasa seperti, oh, ini masih bisa dipakai sedikit lagi. Tapi begitu seiring berjalannya waktu, kita itu pas kita ngecek ke ban, kita ngeliat kondisinya, oh, benar-benar halus, benar-benar rata, tidak ada sisa thread sedikit pun. Ya, itulah yang namanya kerusakan mobil selalu pas timingnya. Lagi nggak ada uang, dompet kosong, ban botak. Seperti itu contohnya. Kita itu punya kebiasaan sakral. Kebiasaan sakralnya apa? Menunda perbaikan. Lampu indikator nyala, nanti aja. Nanti juga hilang-hilang sendiri kok. Suara aneh, masih aman, tenang. AC bau, masih dingin kok, yang penting bau sedikit, wajar lah. Dari semua yang nanti-nanti aja, akhirnya menumpuk menjadi gejala atau penyakit yang meledak-ledak. Dan meledak-ledaknya saat dompet lagi lapar. Nah, biar mobil nggak rewel, saya akan kasih tips-tipsnya bagaimana caranya agar bisa merawat mobil yang sebelumnya itu rewelnya banget, tapi udah mulai berkurang. Ini nih tipsnya. Tiap pagi, dengerin setiap kali 10 detik aja suara-suara aneh yang ada di dalam mobil. Itu tidak perlu orang profesional. Semua orang bisa merasakan suara-suara tersebut. Hanya 10 detik aja udah cukup. Yang kedua, cek oli sebulan sekali. Minimal rutin sebulan sekali mengecek oli, 30 detik aja sudah cukup. Biasanya buka kap mesin, di situ ada yang namanya dipstick yang biasanya berwarna merah atau kuning tergantung jenis mobilnya, karena tiap pabrikan memberikan warna yang berbeda-beda. Yang ketiga, cek tekanan ban. Cek tekanan ban ini sangatlah penting karena ya itu bisa, kalau tekanan ban salah bisa memperpendek usia ban, dan ban juga menjadi botak dan menyebabkan bisa jadi nanti di tanggal tua semuanya selesai. Dan yang terakhir, keempat, catat gejala kecil. Gejala sekecil pun itu apa aja dicatat kalau bisa. Dan nanti bisa menjadi preferensi apa aja kerusakan yang hampir muncul di mobil kalian. Kesannya mobil tahu tanggal tua itu karena kita yang kurang peka sebagai manusia. Coba kita sudah peka mulai dari jauh-jauh hari, apalagi pas di awal bulan kita sudah tahu apa penyebabnya dari mobil ini. Mobil bakalan bikin drama sampai kritis-kritis seperti di akhir bulan atau tanggal tua. Begitu.
Kalau kalian ingin konten-konten yang menarik seperti yang saya jelaskan pada saat ini, yang ada semua kalian menonton di YouTube ini, tolong klik like, share, dan juga subscribe channel ini agar channel ini bisa mampu berkembang dan bersaing di dunia digital. Dan juga saya akan membawakan konten-konten menarik lainnya di channel YouTube ini. Sekian dan terima kasih.